Budidaya tanaman sayur di Kampung Pintar Oase, Tembok Gede, Kota Surabaya. Bidang pangan sirkularitas itu bisa dilihat dari 7 indikator sebenarnya. Indonesia menuju transformasi ekonomi hijau. Yang terakhir, bagaimana aktivitas ekonomi itu bukannya menguras sumber daya alam, tapi juga kalau bisa mengenerate gitu. Berjuang di tengah arus modernisasi, pekerja seni ludruk perlu perlindungan sosial. Peran BRIN sangat besar, terutama dari sisi tadi mencatat, mendokumentasikan kekayaan budaya. Selengkapnya di BRIN Daily News bersama saya, Loviana Suseno. Kampung Pintar Oase Tembok Gede Surabaya terus berupaya menjadi kampung inovasi yang mandiri, menggali potensi sebagai kota dan ekonomi sirkular di Indonesia. Peneliti Pusat Riset Ekonomi Perilaku dan Sirkuler, Didit Okta Pribadi, mengatakan ekonomi sirkular menjadi penting karena bagian dari pilar ekonomi hijau. Program pengelolaan sampah rumah tangga menjadi pupuk digunakan untuk urban farming dan hasil panennya dimanfaatkan sebagai sumber pangan. Kegiatan tersebut termasuk ekonomi sirkular. Indikator dikategorikan sebagai kampung pintar dalam bidang pangan, didasari aspek pengurangan limbah pangan, pengolahan limbah pangan, pemendekan rantai pasok makanan, pengembangan pangan lokal, pengembangan pengolahan limbah kemasan pangan, urban farming, dan peningkatan ekonomi. Bidang pangan sirkularitas itu bisa dilihat dari 7 indikator sebenarnya. Yang pertama, apakah ada upaya untuk pengurangan limbah pangan, mengurangi food loss and food waste, gitu ya. Kemudian yang kedua, apakah ada pengolahan limbah pangan, gitu. Jadi kalau ada food waste, itu food waste-nya diolah. Kemudian ketiga adalah adanya pemendekan rantai pasok pangan. Jadi dengan rantai pasok yang semakin pendek itu, maka ketahanan pangan itu akan menjadi lebih kuat, gitu ya, ketahanan pangan masyarakat. Kemudian yang keempat itu adalah pengembangan pangan lokal, gitu ya. Baik pangan tradisional ataupun pangan-pangan. Jadi ini masih terkait juga dengan tadi pemendekan rantai pasok, pangan lokal ini juga berkembang. Kemudian kelima adanya pengembangan pengolahan limbah kemasan pangan, jadi kemasannya. Kemudian yang keenam itu adalah urban farming, gitu. Jadi urban farming itu terkait dengan pertanian yang sifatnya regeneratif. Jadi kalau di dalam sirkular ekonomi itu pertaniannya harus regeneratif. Regeneratif itu artinya dia bukannya menguras sumber daya, tapi malah meningkatkan kesehatan tanah, kemudian menyimpan air dan lain sebagainya. Jadi kalau dalam praktiknya ini semacam organic farming lah, gitu ya. Jadi justru tidak pakai pestisida, tidak pakai pupuk kimia, begitu, sehingga kemudian itu tidak merusak tanah, tapi justru tanahnya juga makin menjadi bagus. Kemudian itu yang keenam. Yang ketujuh adalah bagaimana aktivitas-aktivitas yang 6 tadi itu bisa mendorong perekonomian dan lapangan kerja. Pengembangan ekonomi hijau tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bappenas tahun 2025 hingga 2045 menjadi arah pengembangan ekonomi Indonesia dengan pilar utama pembangunan rendah karbon dan ekonomi sirkular. Ini menjadi langkah positif dalam penyelesaian permasalahan lingkungan dan melahirkan potensi aktivitas ekonomi yang baru serta menambah lapangan pekerjaan. Peneliti Pusat Riset Ekonomi, Perilaku dan Sirkuler, Didit Okta Pribadi, menuturkan proses transformasi ekonomi konvensional ke ekonomi hijau terus dilakukan melalui riset. Konsep ambil, pakai, buang, ditambahkan recycle dan reuse, dan tidak hanya menggunakan sumber daya saja, melainkan menghasilkan sumber daya alam. Ekonomi linier yang tadinya kan ambil, pakai, buang, gitu ya.
sumber daya diambil, dipakai, hasilnya limbah gitu ya. Nah, ini kemudian kita close the gap dengan ekonomi sirkuler sehingga bagaimana sumber daya itu bisa termanfaatkan atau kita ambil itu seefisien mungkin gitu. Kemudian yang kedua kita bisa pakai itu selama mungkin gitu, sehingga memang tadi ya ada proses recycle, ada reuse dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir bagaimana aktivitas ekonomi itu bukannya menguras sumber daya alam tapi juga kalau bisa mengenerate gitu ya. Mengenerate sumber daya alam, jadi lingkungan dan lain sebagainya, begitu perbaikan lingkungan dan lain sebagainya. Pekerja sektor informal sangat beresiko mengalami kecelakaan kerja. Namun saat ini jaminan sosial belum merata, baik jaminan kesehatan maupun ketenaga kerjaan. Pelaku seni ludruk belum memiliki jaminan sosial. Mereka terus berjuang dan bertahan di tengah arus modernisasi. Persoalan ini membuat peneliti Pusat Riset Kependudukan BRIN, Yanu Endar Prasetyo, melakukan riset untuk menjaga pekerja sektor informal tetap eksis dengan perlindungan jaminan sosial. Peran BRIN sangat besar, terutama dari sisi tadi mencatat, mendokumentasikan kekayaan budaya. Yang kedua adalah dalam konteks pekerja seni, perlindungan sosial itu ada dua. Yang pertama mungkin dari sisi hak ciptanya, Mas ya. Jadi berkreasi seperti musisi juga sama, mereka punya karya cipta yang perlu dilindungi. Dan kedua adalah mungkin dari sisi risiko-risiko pekerjaannya, jaminan kesehatan, jaminan ketenaga kerjaan itu masih belum menyentuh ke mereka semua. Jadi kita bisa dorong melalui riset dan inovasi kira-kira bagaimana model melindungi pekerja seni di Indonesia yang pendapatannya kan tidak pasti. Padahal kalau jaminan sosial biasanya kan perlu misalnya gaji bulanan atau pendapatan tertentu. Tapi sekarang BPJS Ketenagakerjaan sudah membuka ruang juga untuk pekerja informal, UMKM, termasuk juga pekerja seni, atlet, itu agar mereka bisa tergabung juga di BPJS Ketenagakerjaan dengan iuran yang sangat murah, tapi jaminan kecelakaan kerja, jaminan mereka untuk mungkin hari tua dan lain-lain bisa dijamin. Langkah yang dilakukan dengan edukasi kepada pelaku seni terhadap pentingnya jaminan sosial, melindungi karya cipta pelaku seni, serta pemberian akses untuk jaminan kesehatan dan ketenaga kerjaan. Sejatinya pekerja seni adalah seniman yang menjaga identitas budaya Indonesia. Dikhawatirkan jika tidak diperhatikan, para pekerja seni akan beralih profesi. Hal ini perlu perhatian lebih dari pemerintah daerah maupun pusat. Periset BRIN berencana berkolaborasi dengan negara Prancis untuk memperkuat budaya, khususnya budaya tak benda seperti seni. Saya Loviana Suseno, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri, kritis berpikir, kreatif berinovasi.